Inner child merupakan aspek dari diri seseorang yang terbentuk dari pengalaman masa kecil dan mempengaruhi karakter mereka saat dewasa. Pengalaman negatif di masa lalu, seperti bullying, kekerasan, atau kehilangan orang terdekat, dapat menyebabkan trauma yang berdampak pada stabilitas emosional dan mental seseorang. Inner child yang terluka dapat memanifestasikan dirinya dalam berbagai perilaku, seperti ketergantungan pada figur tertentu, rasa bersalah berlebihan, kesulitan menyelesaikan tugas, dan ketidakberanian dalam mengungkapkan pendapat. Emosi yang terpendam ini dapat mempengaruhi pikiran dan tindakan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengatasi trauma inner child, langkah pertama adalah mengenali penyebab trauma tersebut. Setelah itu, individu perlu menerima pengalaman tersebut sebagai bagian dari perjalanan hidup mereka. Proses penerimaan ini dapat dilakukan dengan curhat, menulis di buku harian, atau melalui meditasi dan healing. Terapi juga merupakan metode efektif untuk meredakan trauma inner child. Latihan meditasi, doa, dan lingkungan yang mendukung dapat membantu individu mencapai ketenangan dan mengurangi kecemasan. Apresiasi terhadap diri sendiri dan pencapaian yang telah dilakukan juga penting untuk membangun kembali rasa percaya diri. Ya, jadi kalau dalam ilmu psikologi ya, inner child itu adalah komponen ya yang memang sewajarnya ada dalam diri setiap individu. Dan ini inner child ini membentuk karakter seseorang dan sangat bisa dipengaruhi oleh pengalaman masa kecil kita. Nah, kalau inner child dalam bahasa psikologi ini itu biasa disebut sebagai ACS ya, atau Adverse Childhood Experience ya. Jadi, seiring bertambahnya usia seseorang, maka, biasanya seseorang itu akan mengalami pertumbuhan ya. Nah, baik secara fisik maupun, mentalnya. Namun terdapat, aspek dalam diri kita itu yang tidak ikut, tumbuh dewasa dan kadang tetap dipertahankan. Nah, sisi anak-anak ini ya yang kadang, disebut sebagai inner child, seperti itu. Nah, Eee, inner child ini memang, adalah hasil ya, hasil dari satu pengalaman masa kecil kita dan, dia, membentuk kepribadian seseorang saat ini, baik itu sifatnya positif ataupun itu, sifatnya negatif. Namun pengalaman masa kecil yang, negatif ini yang seringkali menyebabkan, orang itu memiliki inner child yang terluka dan tidak disadari ya, sehingga, akhirnya itu tentunya membekas, dalam diri, seseorang, seperti itu. Nah, hal ini pun yang menyebabkan, rasa sakit itu terpendam ya, yang pada akhirnya dapat, mempengaruhi pikiran, dan tindakan seseorang saat, dewasa, seperti itu. Nah, seperti itu barangkali, bagaimana penjelasan tentang, inner child dalam, ranah, psikologis ya, psikologi, ilmu psikologi. Jadi, memang, penting ya bagi seseorang untuk, bisa, mengenali, menerima, dan bisa berhubungan dengan, inner child-nya gitu ya. Supaya, mereka bisa, memahami bagaimana, pengalaman masa kecil itu bisa mempengaruhi kehidupan mereka sebagai orang dewasa saat ini, seperti itu. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Oleh karena itu, perhatian dan perawatan terhadap kesehatan mental sangat diperlukan. Konsultasi dengan ahli psikologi atau psikiatri dianjurkan bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam proses penyembuhan inner child. Dengan mengenali dan menyembuhkan inner child yang terluka, individu dapat mencapai kesejahteraan mental yang lebih baik dan menghadapi tantangan kehidupan dengan lebih berani dan percaya diri. Feni Septiani Samuel, Unhas TV.